Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik para jemaah sekalian, para ikhwan kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Jalla Jalaluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah, salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah sekalian, para jamaah kaum muslimin dan muslimat, pada kesempatan pagi menjelang siang yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang LGBT dalam pandangan Islam. LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender ya. Jadi para ikhwan sekalian, para jamaah ya, terkait dengan LGBT ini, saya rasa untuk dibahas satu pertemuan sepertinya kurang cukup ya. Kurang cukup waktunya, karena ini pembahasan yang cukup luas, definisi, kemudian ada pembahasan psikologi, kemudian pembahasan secara medis. Ini pembahasan yang cukup luas ya, belum lagi sejarah, kampanye, propaganda. Ini pembahasan yang cukup luas, dan alhamdulillah ya ikhwan sekalian, para jamaah, saya memiliki tulisan-tulisan ya dalam terkait dengan LGBT ini. Jadi ada propaganda ya, ada semacam syubhat juga ada ya. Insyaallah tadi saya susun slide-nya ini hampir 50 slide ya ternyata ya, tapi akhirnya saya ringkas dan nanti saya sertakan ya link-linknya nanti apabila ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut ya. Nah kemudian para ikhwan sekalian ya, para tulab, kemudian para jamaah sekalian, kita berbicara tentang LGBT ini memang dalam pandangan Islam ini perlu perpaduan ya. Perpaduan antara ilmu kedokteran, ilmu psikologi, dan hukum Islam. Dua hal ini perlu dipadukan, dan bahkan kalau kita berbicara dalam berbagai macam, khususnya fikih kedokteran ya, dan fikih muamalah, kita perlu mengetahui tasawur ataupun fiqhul waqi', gambaran yang benar agar kita bisa memahami hukum tersebut dengan benar ya, sebagaimana kaidah yang disampaikan oleh para ulama ya, kaidah yang ma'ruf, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Hukum terhadap sesuatu itu bagian far'un, bagian dari tasawur, bagian dari pemahaman gambaran kasusnya. Sehingga ketika pemahaman terhadap tasawur ini tidak tepat ya, atau salah, maka penjelasan hukumnya akan salah, akan tidak tepat. Dan ini sangat banyak saya pribadi menjumpai dalam ilmu kedokteran, penjelasan hukum dan fikih terkait dengan kedokteran, semisal tentang vaksin, tentang KB, tentang alkohol. Karena gambaran tasawur yang tidak tepat, akhirnya beberapa fikih penjelasan juga tidak tepat. Ya, tentang vaksin ya, tasawurnya mengandung babi ya, ini tidak sepenuhnya tepat. Kemudian alkohol itu khamar, ini juga tasawur yang tidak tepat. Sehingga pemahaman tentang alkohol haram, parfum beralkohol haram dan sebagainya, ini kurang tepat juga. Demikian juga dengan tasawur tentang KB itu hanya membatasi kelahiran saja, ini tasawur yang tidak tepat, sehingga mengeneralisir KB itu haram secara total. Nah para ikhwah dan jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimat, demikian juga dengan LGBT ini. Ada penjelasan, ada rincian, ada gambaran tasawur yang perlu dijelaskan dengan tepat, sehingga kita perlu memahami dengan benar-benar gitu. Dan
Dan demikian juga dengan penjelasan hukum yang tepat juga ya. Demikian juga dengan penjelasan hukum yang tepat ya. Nah, baik para ikhwan sekalian ya, kalau berbicara LGBT kita kan perlu mendefinisikan dulu ya, ta'rif ya, ta'rif yang benar dulu. Tasawur yang benar, ini bagaimana keadaan, bagaimana rincian, tafsil dan sebagainya. Dan para ikhwan sekalian perlu diketahui ya, dalam ilmu kedokteran ya, ternyata orientasi kelainan seksual. Jadi LGBT ini adalah orientasi kelainan seksual dari berbagai macam aspek LGBT ini. Dan ternyata kelainan orientasi sosial ini tidak terbatas LGBT. Ternyata para ikhwah sekalian ya, masih ada lanjutan ya. LGBTQIAP. Apaan tuh? Ternyata kelainan orientasi seksual itu sangat banyak ternyata. Ada tambahan ya, kelainan questioning. Ya, ini kelainan orientasi seksual, dia masih mengeksplorasi identitas gender dan orientasi seksual ya. Dia masih bingung, saya ini cowok atau cewek, termasuk kelainan. Demikian juga intersex ya, ini terkait dengan hormon kromosom dan sebagainya. Allies ada juga ya, allies ya, mengidentifikasi sebagai heteroseksual namun mendukung tadi komunitas LGBTQIAP. Nah, panjang ya. Ini jadi kelainan seksual itu, kelainan orientasi seksual sangat banyak. Ini perlu kita ketahui. Dan para ikhwan sekalian, para jamaah, dahulu, ini sejarah sedikit ya. Dahulu kelainan orientasi seksual itu dianggap penyakit secara ilmu kedokteran medis di zaman dahulu. Ya, di zaman dahulu masih sekitar tahun 60-an, 70-an, bahkan seingat saya 80-an itu masih ya, dimasukkan ke dalam buku diagnosis penyakit kelainan jiwa dahulunya. Sehingga ketika ada orang homoseksual, ya, ketika ada orang homoseksual begitu ya, itu dipandang penyakit dan disuruh ke dokter untuk ngobatin. Di zaman dulu dalam ilmu kedokterannya. Nah, kemudian tetapi zaman berkembang ya. Zaman berkembang, kemudian orientasi berubah, perkembangan sosmed, perkembangan teladan ya. Kemudian perkembangan dari TV, sarana komunikasi ya. Dan ini semua mengubah ya, mengubah dunia, mengubah pandangan yang akhirnya ya, memasuki abad 21 ini ya, beberapa kelainan orientasi seksual sudah tidak dianggap penyakit sekali, sudah tidak dianggap penyakit, dianggap normal. Ya, sudah dikeluarkan dari diagnosis penyakit jiwa, homoseksual, gay, kemudian biseksual, ya, lesbian itu sudah dikeluarkan. Nah, sehingga inilah yang menjadi senjata utama propaganda. Ya, propaganda dari orang-orang yang mendukung LGBT ini. Senjata utama. Misalnya ada orang dia homo gitu ya, ada homo atau gay atau lesbian. Kemudian dia curhat kepada orang yang salah gitu ya. Maka komunitas LGBT mengatakan kamu itu nggak sakit, kamu normal kok, straight. Coba lihat nih, ini dalam buku ilmu kedokteran, ini bukan penyakit, ini hanya variasi kehidupan katanya. Variasi kehidupan ya, kehidupan. Lihat ada yang, coba kamu lihat itu ya, ada yang mukanya mancung, hidungnya mancung, pesek, matanya ada yang begini. Nah, demikian juga orientasi seksual. Ini variasi. Jadi kamu homo ini bukan penyakit. Ini buktinya dalam buku kedokteran. Tidak dianggap penyakit. Sehingga kamu ya udah, kamu sekarang nikmati saja menjadi homo.
kamu nikmati, kamu jalani kehidupanmu, jadilah dirimu apa adanya. Ini propaganda mereka, ya, propaganda mereka dalam ilmu kedokteran secara medis. Dan ini kalau di Barat ya, di Eropa, di mana itu sudah biasa. Di Indonesia sudah mulai masuk propagandanya dari berbagai macam sisi di Indonesia. Ya, di beberapa negara Eropa, Amerika dan sebagainya itu bahkan sudah mulai ada undang-undang mulai mengakui mereka, diakui dalam undang-undang dan pernikahan. Ya, seingat saya, negara yang pertama kali mengakui pernikahan resmi dan mengeluarkan buku nikah secara resmi itu adalah Belanda. Belanda yang pertama kali ya. Ya, mereka mencatat ya dengan buku nikah ya, sehingga di zaman dulu banyak ya para gay dari manapun itu, lesbian dan sebagainya itu sengaja terbang ke Belanda untuk nikah, termasuk dari Indonesia. Kemudian setelah itu dilanjutkan ya, negara Eropa mulai ya, Prancis, Belgia, Jerman, semua akhirnya mengakui di Eropa. Dan puncaknya adalah ketika tahun 2000 sekian ya, 2000 berapa saya lupa, 14, 12 atau berapa itu, negara adidaya, negara besar Amerika itu mengeluarkan undang-undang yang sama, mensahkan undang-undang pernikahan sesama jenis dan diakui secara sipil. Nah, ketika Amerika mengumumkan itu terjadi parade di mana-mana. Ya, parade Parade LBGT di mana-mana saat itu ya, mereka turun di jalan-jalan merayakan, termasuk di Indonesia saat itu. Ini sejarah singkat. Ya, dan sejak itulah ya mereka mulai menyebarkan berbagai macam propaganda dan sebagainya ya. Mereka mengajak orang lain seperti itu, dan ini kita perlu ketahui ya, bagaimana propaganda, cara mereka dan sebagainya kita perlu mengetahui ya. Dan alhamdulillah kita di Indonesia ini salah satu yang membantu kita adalah pertama budaya ketimuran di Indonesia. Budaya timur masih belum menerima hal ini. Masih belum menerima LGBT ya. Ya, bahkan agama lain pun gitu ya. Agama Kristen, agama Buddha, mereka masih belum menerima. Ya, karena masih ada budaya ketimuran seperti itu. Nah, ini sejarah singkat ya. Kalau sejarah panjang banyak lagi nih. Bagaimana sejarah mereka, bagaimana kok bisa sih dalam dulunya dalam kedokteran dianggap penyakit, tiba-tiba sekarang dianggap penyakit gitu. Tiba-tiba sekarang dianggap bukan penyakit. Ini sejarahnya juga ada ya. Panjang para Eva. Baik ya. Kita lanjutkan ini. Ya, oke, baik. Nah, ini yang paling perlu diketahui dan perlu kita camkan bersama para ikhwah sekalian. Ya, para tulab ya, terutama teman-teman pengurus di pondok pesantren. Ya, ini yang perlu kita jaga bersama. Pertama, kampanye bahkan mulai masuk sampai pondok pesantren. Tidak dipungkiri, ya, saya pribadi pun ya mendapatkan ya semacam konsultasi ringan ya dari beberapa pengurus pondok. Ya, ternyata pertama, ustadznya, musyrifnya ternyata terindikasi gay. Ya, ini baik pondok kita ya, pondok Ahlussunnah wal Jamaah, pondok Salafi ataupun pondok-pondok luar ada. Pertama, ustadznya, musyrifnya. Ya, ustadz mungkin ya adalah ya. Tapi yang musyrifnya. Yang kedua adalah dari para tulab, para santri. Ya, para tulab. Ya, baik tulab maupun tolibat ya. Jadi yang akhwat pun ada. Akhwat ada ya. Ya, akhwat ada. Nah, justru yang akhwat ini agak susah ya diidentifikasi, lebih susah para akhwat. Lesbian. Ya, karena lah kalau laki-laki para akhwat itu kan biasa ngomong saya ya, saya itu biasa mereka ya. Kalau ikhwan jangan ya, saya ditempeleng ya, langsung digojok ya. Smackdown langsung ya. Jangan coba-coba. Tapi kalau akhwat biasa ya, aduh, saya gitu ya, nggak apa-apa sayang gitu gitu. Akhwat biasa. Akhwat itu biasa. Kalau ikhwan jangan. Justru itu menjadi lebih susah dideteksi ya di bagian akhwat.
Ya, di akhwat susah ya. Ada mengatakan adik kakak itu kok makin sering ngomong adik kakak dan sering ngumpul ternyata lesbian. Ya, kalau ikhwan mungkin ya hati-hati banget ya, nggak terlalu kelihatan. Nah, tapi memang ada kasus ya, baik di pondok kita maupun pondok-pondok secara umum. Ada kasus seperti ini. Ya, ada. Ya, tidak menutup mata kita. Dan ini tetap butuh solusi. Ya, solusinya ada solusi dan harus dipikirkan dengan serius. Dipikirkan dengan serius. Kenapa? Karena LGBT ini adalah penyakit psikologi yang menular. Para ikhwah. Ya, mungkin saya highlight ulang ya, saya tekankan lagi bahwasanya LGBT ini penyakit psikologis yang menular. Sikap perilaku menular ya, sebagaimana dengan hadis-hadis pertemanan ya, hadis-hadis pertemanan bahwasanya yang namanya kesolehan, kebaikan menular ya. Almaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalil. Sama LGBT juga menular akibat pergaulan pertemanan. Ya, melihat contoh teladan akhirnya begitu juga menular. Bahaya kalau ada di sekitar pondok pesantren, di lingkungan teman-teman ya. Demikian juga terlebih ya, kasus-kasus di pondok pesantren, tetap tadi ya akhwat malah sulit terdeteksi. Kemudian ikhwan demikian juga ya, tidak jarang mereka tidur dalam satu ruangan yang sama ya, para ikhwan ya. Ya, satu kamar isinya 4 orang, satu kamar 4 orang 5 orang. Kemudian atau bahkan ada beberapa pesantren yang mohon maaf ya, sistemnya barak gitu ya. Jadi satu ruangan kasur disebar ya, 20 kasur. Ya ini berdampak juga pada melihat aurat, pertemanan dan sebagainya ya. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita juga ya, kiat-kiat mencegah kasus LGBT di pondok pesantren. Ya, terlebih lagi kalau kita berbicara masalah psikologi dari para pemuda ya, menjelang akil balik, sedang mencari jati diri ya, mereka para ikhwan selama ini tidak pernah melihat akhwat ya, jarang melihat perempuan ya. Tiba-tiba ada sesuatu hal, ada masalah, ada pembelokan psikologi, akhirnya berubah ya, jadi suka sama laki-laki. Syukurnya di Indonesia nggak ada amrot ya. Kalau di sana di Saudi ada amrot, di sini susah ya. Di Saudi, di Thailand, di Jepang, nanti saya jelaskan nanti lebih lanjut ya. Nah, kemudian para ikhwan sekalian, ini perlu penting juga ya, perlu penting saya tekankan, propaganda liberal. Ini hati-hati, ini mainnya halus banget, mainnya main cantik namanya. Yaitu orang liberal ini berusaha ataupun propaganda dari pengusung LGBT ini, mereka sedang masih muda, masih menggelora syahwat, sedang mencari jati diri, mereka nggak pernah lihat perempuan, nggak pernah lihat akhwat ya, ngumpul-ngumpul di sana di sini, akhirnya mereka suka sama cowok. Ini propaganda dari liberal, hati-hati ya, hati-hati. Demikian juga dengan LGBT tuh kan, pengusung dari LGBT ini tuh kan ya, di pondok pesantren orang-orang alim soleh jadi homo juga gitu loh. Artinya ya homoseksual ini ya variasi seksual. Sealim-alimnya apapun kamu ya homo juga gitu kata mereka ya. Lucu juga ya, ini propaganda ya. Propaganda dari LGBT tuh. Alim-alim aja tuh homo loh tuh. Seperti itu ya. Nah, jadi ikhwan kita ini hati-hati ya. Jadi kalau ada yang bilang, pondok pesantren banyak juga LGBT, bilang enggak. Sedikit dan hanya oknum. Tapi ini saya tekankan tetap butuh solusi. Demikian para ikhwan. Nah, kemudian kita masih berbicara LGBT para ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan LGBT di Indonesia ini setelah kita melihat ya, setelah kita membaca dan sebagainya, setelah mengkaji ini ternyata ada 2 pokok permasalahan yang harus kita pelajari dan mencari solusinya. Yang pertama, keberadaan kaum LGBT.
eksistensi mereka. Ini kita perlu tahu. Kemudian yang kedua adalah propaganda dan program mereka. Propaganda dan program mereka di Indonesia serta target mereka di Indonesia. Target mereka di Indonesia. Mengapa demikian ya? Pertama ini permasalahan di Indonesia ya. Kalau permasalahan LGBT secara dunia ini beda lagi. Ya, jadi kalau permasalahan LGBT di dunia beda lagi, ini saya ruang lingkupnya di Indonesia saja. Ada dua pokok permasalahan yang perlu kita tahu ya. Ya kenapa? Karena Indonesia agak beda ya, berasas ketuhanan, budaya ketimuran, dan yang ini berbeda dengan Barat. Jadi kalau kita berbicara masalah LGBT di Eropa ini beda lagi, ya beda karena beda budaya, beda keadaan dan sebagainya. Nah kemudian para ikhwah sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kaum muslimin dan muslimat ya. Jadi keberadaan LGBT di Indonesia ini ya pertama ya kalau keberadaan mereka memang ada. Nah kemudian kalau kita kembali kepada Al-Quran, Sunnah, Hadis, ya insya Allah sudah tahu semua kaum muslimin tahu ya bahwasanya LGBT ya memang tidak boleh, haram secara agama, nggak boleh, dan memang penyakit. Ya, bahkan agama-agama lain ya, Nasrani, Yahudi, dan mereka nggak sesuai, tidak sesuai. Ya ada banyak dalil saya bawakan di sini ya. Salah satunya di sini dalilnya waluton idh qala liqaumihi atatuna al-fahisyata ma sabaqukum biha min ahadim minal alamin. Dan kami telah mengutus Lut ya, tatkala dia berkata kepada kaumnya atatuna al-fahisyah, apakah kalian mengerjakan perbuatan al-fahisyah? Nah, ini para ikhwah, para tulab, di sini ada faedah bahasa Arab ya. Di sini adalah alif lamnya, alif lam ta'rif. Disebutkan al-fahisyah. Alif lam ta'rif ini menunjukkan bahwasanya fahisyah yang sangat keji. Ya, sangat keji. Ya, fahisyah yang sangat keji ya. Jadi berzina itu hukumnya haram, tapi berzina dengan laki-laki ini al-fahisyah. Pakai alif lam ta'rif. Ya, demikian juga dengan berzina itu haram, tapi kalau berzina dengan ibu ini fahisyah. Ya, seperti itu ya. Ini faedah bahasa yang tidak pernah dilakukan min ahadi minal alamin, tidak pernah dilakukan oleh siapapun di alam ini. Ya, bahkan tafsir para ulama, bahkan hewan pun nggak pernah katanya. Ya, kuda jantan mendatangi kuda betina, kemudian kambing jantan mendatangi kambing betina, kemudian rusa jantan mendatangi rusa betina, nggak pernah. Innakum lata'tuna rijala syahwata min dunin nisa. Engkau mendatangi laki-laki ya, bukan perempuan. Dan dalil-dalil yang sangat banyak lainnya lagi tentang keberadaan serta dalil-dalil haram, dan insya Allah semua kaum muslimin telah mengetahui, bahkan secara fitrah saja fitrah ya manusia itu menolak ya. Ya secara fitrah pun manusia ya yang laki-laki perempuan kutub positif itu ketemunya negatif. Ya artinya seperti itu. Ya atau bahkan mereka pun ada selentingan-selentingan ya. Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dengan jaka gitu dan sebagainya. Allah create Adam and Eve ya, bukan Adam and Saddam gitu ya. Banyak seperti itu. Ini keberadaan mereka di ini. Ini dan hadis-hadis yang lainnya sangat banyak. Nanti silahkan dibaca. Walaitsadzakaru untha. Ya, laki-laki tidak sama dengan perempuan ya, nggak bisa disamakan. Dan ini juga mereka bahasanya satu kolam gitu ya. Feminis, liberal dan sebagainya itu satu kolam biasanya untuk mendukung LGBT ini. Ya, padahal Allah jelaskan laitsadzakaru untha, beda-beda antara laki-laki dan perempuan. Ya, bagaimana bisa disamakan? Terutama dari feminis ya. Mereka berdalil atau dalam tanda kutip berkedok itu melindungi atau memperjuangkan hak-hak asasi perempuan, pengen disamakan secara total, nggak bisa. Gimana pun enggak. Yang jelas dalam kita laki-laki dan perempuan itu masing-masing punya tugas dan individu masing-masing, adapun hak-haknya masing-masing juga dijunjung tinggi. Seperti itu. Dan ini kontradiktif banyak kontradiktif. Mereka pengen sama tapi di sisi lain pengen beda. Ya,
Mereka pengen sama, tapi di sisi lain pengen beda. Ya, pengen beda. Gitu ya. Seperti itu. Ya. Misalnya ketika ada sesuatu hal yang nyaman, mengantri apa ya, ada ungkapan ladies first, ya, perempuan duluan ya. Kalau ngantri, kalau apa, biar cowok yang capek-capek, ladies first. Ya, pengennya perempuan didahulukan ya. Tetapi ketika ada yang sulit ya, ada macul apa dan sebagainya gitu kan, pas cowok yang disuruh maju, yuk kamu maju sana. Loh kenapa saya? Kamu kan cowok gitu ya. Jadi nggak sama ya, dan banyak kontradiktif hampir semua ya, dari liberal kita lihat kontradiktif ya, kemudian pengusung HAM mereka pun standar ganda dan kontradiktif banyak. Demikian juga dengan LGBT, mereka juga memperjuangkan tapi standar ganda dan kontradiktif. Ya, demikian juga dengan tadi ya, jadi kalau kita definisikan beda-beda ya. Memang lesbian, transgender, bedanya homo sama waria itu apa? Ini beda. Bedanya gay, ya, ini gay. Jadi beda ya. Gay sama waria itu beda. Kalau gay itu dia penampilan seperti cowok. Persis cowok. Nggak kelihatan. Ya, dan gay pun juga dibagi dua ya. Ada gay, ada yang posesif, ada yang dominan. Ya, jadi antar gay juga ada dua ya. Gay itu juga ada dua, ada yang posesif, ada yang dominan ya. Jadi dua-duanya tampilan seperti laki kalau gay itu. Ada yang posesif, ada yang dominan. Nanti ada yang posesif, yang dominan itu ada yang kayak bapak, sedangkan posesif itu yang kayak ibu. Dan mereka biasanya kalau ketemu pakai anting. Jadi nanti ada, saya lupa ya, anting kanan yang dominan, anting kiri itu posesif. Nah itu seperti itu. Ya, gay. Nah kalau waria mereka ya itu benar-benar seperti perempuan. Dan ini pun termasuk ya, ala Rasulullah SAW al-mutasyabbihin minar rijali bin nisa wa wal mutasyabbihat minan nisa'i bir rijal. Ya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Demikian ya. Dan ini para ikhwan ya, para jamaah kaum muslimin memang ada ya. Ini memang ada. Kita berbicara sejarah sebab ya, patofisiologinya. Memang ada LGBT yang dia tidak ingin menjadi LGBT. Bisa jadi karena kesalahan pola asuh, kelalaian orang tua, dan pengaruh lingkungan ketika kecil. Ini memang ada. Memang ada. Dan ini menjadi alasan mereka. Salah satu propaganda mereka dan atau syubhat-syubhat mereka mengatakan kami menjadi LGBT ini bukan keinginan kami. Lahir-lahir saya begini. Ya, ini pemberian Tuhan. Lalu kenapa kami didiskriminasikan? Jadi seolah-olah banyak tuh LGBT itu banyak apa ya? Mereka dan propaganda lainnya lagi, mereka dizolimi, mereka didiskriminasi dan sebagainya. Ya seolah-olah terzolimi ya. Padahal kalau masalah dizolimi mah banyak ya. Kalau masalah diskriminasi juga banyak ya. Itu akhwat-akhwat kita yang cadaran di awal tahun 2000-an ya, apalagi setelah ada peristiwa bom Bali ya, peristiwa bom Bali itu. Ya, ahwat-ahwat kita yang cadaran didiskriminasi luar biasa. Dizolimi. Ada yang ditarik cadarnya, ada yang diteriakin, ada yang dibully, ada yang diteriakan teroris, ada yang nggak dilayani, ada yang disuruh turun dari mobil, disuruh turun dari bus. Diskriminasi. Ya. Jadi kalau LGBT begitu ya, salah satu propaganda mereka di Indonesia seolah-olah dizolimi apa sehingga memancing perhatian, memancing kasih sayang dan rasa iba dari katanya yang memperjuangkan HAM. Memperjuangkan HAM. Ya. Padahal gitu ya. Padahal ya, kita juga punya hak asasi, anak-anak kita terlindungi gitu ya dari seperti mereka. Jadi mereka katanya ini jawabannya. Jadi saya punya tulisan tentang propaganda dan jawabannya. Ya nanti mungkin di bawah-bawah ya kita bahas pelan-pelan ya. Dan semoga waktunya cukup nih. Jadi mereka mengatakan ya kenapa begini ya, kami juga punya hak asasi. Kita jawab kita juga punya hak asasi. Kami nggak mau nih anak-anak kami ini melihatnya begitu, cowok seperti cewek, cewek seperti cowok. Nggak mau anak-anak kami. Jadi katanya kalian punya hak asasi, kami juga punya hak asasi. Seperti itu. Nah memang ada, kita akui, dan jawaban dari propaganda iya memang demikian, memang ada, kita akui ada seperti ini, kesalahan pola asuh.
mereka LGBT. Kemudian orang tuanya lalai, kemudian ditambah lagi kerusakan rumah tangga, ya kemudian tidak ada pendekatan dan sebagainya. Memang begitu. Dan saya di awal-awal menulis ya dalam blog ya sekitar berapa 10 tahun yang lalu begitu. Saya dulu rajin menulis tentang LGBT ya di blog ya, dan tulisannya masih banyak itu ya. Dan curhat konsultasi yang masuk sangat banyak. Waduh, sampai kelelahan saya jawab. Ya, jadi kurang lebih saya tahu ya, ada yang curhat ya, ada Ikhwan ngaji gitu ya. Ikhwan ngaji juga ada LGBT, ada Ustadz bahkan, ya ada TNI juga ada curhat, saya TNI. Saya ini jadi tampang sangar ya, tapi suka sama cowok. Ya, ada juga macam-macam deh, ada juga yang suaminya juga ya, ternyata nikah, ternyata suaminya nggak pernah nyentuh-nyentuh, ternyata suaminya gay. Ya, dalam HP-nya foto cowok-cowok semua, kan ngeri gitu ya. Ya, Ustadz saya suami saya selingkuh, tapi selingkuh sama cewek laki-laki. Wah, ngeri juga ya. Jadi pertanyaan sangat banyak. Dan juga cerita-cerita mereka gimana bisa jadi LGBT. Waduh, ini banyak nih kalau saya ingin ceritainnya. Ringkasnya, kenapa bisa seorang keluar dari kodratnya? Pertama karena ada guncangan psikologi yang dahsyat. Saya ulangi. Ya, ini pertama ya. Jadi pertama sebabnya karena memang dari kecil ya, salah pola kecil. Apalagi pas kecil mereka tidak didukung. Kemudian yang kedua yang jadi sebab mereka adalah ini, sebentar. Ya, yang keruka adalah adanya kegoncangan, adanya kegoncangan psikologi yang dahsyat ya, stres, depresi. Saya ada pernah waria, saya ketemu langsung curhat, dia bilang, saya begini sejak bapak saya meninggal, bapaknya meninggal, dia stres, depresi berat. Nah, akhirnya, ketika dalam keadaan depresi berat, kegoncangan jiwa, ya, ternyata yang deketin itu LGBT juga. Jadilah dia seperti itu. Jadi ini pintu masuk dari LGBT. Jadi dalam ilmu psikologi seseorang tidak akan bisa merubah prinsip dasar hidupnya ketika dalam keadaan jiwa yang tenang seperti ini, atau dalam keadaan psikologi yang stabil. Jadi kayak seperti sekarang ya, para ikhwan kita psikologinya lagi stabil. Ya, lagi stabil. Kita nggak bisa ngubah prinsip hidup. Prinsip hidup yang benar-benar prinsip ya. Saya suka sama cowok, saya suka sama cewek, begitu dan sebagainya, nggak bisa. Nah, tetapi keadaannya berubah ketika kita sedang depresi berat, sedang stres, sedang ada masalah berat dan sebagainya. Nah, ketika dalam keadaan goncang inilah mereka akan melakukan pendekatan. Nah, akhirnya jadi LGBT. Banyak ya, ada juga curhat ya, seseorang, saya ini normal sampai SMA. Curhat. Saya normal sampai SMA, curhat ya, dia curhat gitu ya. Kemudian ketika hidup saya berubah ketika saya kuliah di kota A. Ketika kuliah nampaknya saya mengalami kesusahan adaptasi. Saya bukan tipe-tipe orang yang merantau. Saya ada begini, merasa kesepian, ada masalah, begini dan sebagainya. Akhirnya dia goncang. Dia goncang selama menjadi mahasiswa. Goncang, stres ya, bukan tipe-tipe ini. Dan kemudian jauh dari orang tua juga, nggak dekat dengan orang tua. Akhirnya ketika dia goncang, stres, depresi tersebut, tiba-tiba dia didekati oleh kakak kelas. Dan ternyata kakak kelasnya itu ya ternyata kemayu. LGBT kasih perhatian, jalan-jalan apa dan sebagainya. Lama-lama suka sama kakak kelasnya tersebut, akhirnya jadilah dia homo. Jadi seperti homo dia. Nah, kurang lebih segitu cara menularnya LGBT ini. Mendekati orang-orang yang seperti itu, dan kebanyakan orang yang punya kelainan orientasi seksual ini pertama ini karena kesalahan pola asuh dan pengaruh lingkungan. Kebanyakan itu sebabnya. Ya, saya ketemu beberapa orang. Rata-rata dia punya momen atau momentum di mana dia mengalami keguncangan jiwa. Dan akhirnya pelariannya ke situ karena pertama terpapar, yang kedua didekati oleh orang-orang yang LGBT. Jadi itu kurang lebih seperti itu ya, para hewan. Nah, sehingga ini poin penting ya. Keberadaan mereka ya, kepada eksistensi para LGBT di Indonesia ini mereka pertama, kita tidak boleh mengolok-olok mereka. Nggak boleh mengolok-olok, nggak boleh. Dihinakan, nggak boleh juga. Keberadaan mereka di Indonesia ini.
Ya, jadi kalau kita di Indonesia ya, kita ketemu LGBT, ketemu gay, ketemu ria, nggak boleh kita olok-olok, nggak boleh kita hinakan, apalagi dia Muslim. Ya, kita bully nggak boleh. Lalu bagaimana caranya diayomi bahkan diajak untuk disembuhkan, disembuhkan. Ya, justru karena kalau kita olok-olok mereka, kita bully mereka, kita diskriminasi, mereka nggak akan sembuh. Dan justru mereka akan semakin semangat untuk mempropagandakan, mencari teman, mencari komunitas yang mendukung, dan mencari semakin menularkan pemikiran mereka. Ini tidak memberikan solusi di Indonesia. Ingat saya berbicara di Indonesia ya. Yang benar mereka ini harus diayomi, bahkan kita sembuhkan. Makanya saya ini buat tulisan panjang lebar mengobati gay homoseksual di Indonesia baik secara medis, dan Rasulullah SAW sudah menjelaskan likullidain dawa faida usibat dawa udda baru abi idznillah. Setiap penyakit ada obatnya. Ya, setiap penyakit ada obatnya. Dan ini ya penyebab utama. Jadi ini penyebab utamanya penyakit ini tadi saya jelaskan trauma masa kecil. Ini kesalahan, bukan pilihan mereka. Ya, kemudian menjadi pelarian. Tadi saya jelaskan secara ringkas ya, pola pikir, pola asuh dan sebagainya. Contoh misalnya nih, kecil pernah disodomi, disodomi oleh kakak, paman dan sebagainya. Ini potensi anak kecil yang pernah disodomi punya apa ya? Dia punya semacam trauma masa kecil dan sebagainya. Dia punya potensi kalau besar jadi gay dan homo kalau pernah. Dan ternyata memang pelaku sodomi ini kakaknya, pamannya dan sebagainya. Mengapa demikian? Karena predator anak-anak ini kita sebut ya, predator anak-anak ini mereka baru bisa melakukan atau dalam bahasa kedokterannya itu child abuse ya, child abuse ya. Mereka ya, terutama di pondok pesantren bisa jadi ya, itu ingat ya oknum ya musyrifnya ya, sodomi anak SD ya, dan sebagainya. Itu korban. Dan rata-rata memang begitu, kakaknya, pamannya, keluarganya, kemudian tadi ya kalau di pondok yang musyrif sama ininya. Kenapa? Karena mereka bisa mendekati orang-orang yang dekat. Ya, karena anak kecil ya, karena yang namanya anak kecil itu dirayu, di apa namanya, deketi dulu dan sebagainya. Maka yang melakukan ya orang-orang terdekat, kakak, paman, keluarga, musyrif dan sebagainya. Dan ini berpotensi kalau sudah besar banyak ya, berpotensi mengalami kelainan orientasi seksual ketika besar. Demikian juga nih tadi ya, gay dari pelarian ada masalah ya, laki-laki pernah ditolak 7 kali oleh orang ahwat. Waduh, ya. Ini kalau ditolak 7 kali jangan jadi gay ntar ya. Masih banyak ahwat yang lain insyaallah ya. Jangan putus cinta ya. Ingat ya, penduduk Indonesia 300 juta. Ya, ahwatnya 150 juta. Masa gara-gara satu stres ya. Masih ada 150 juta ahwat yang bisa dicari. Ini gara-gara ditolak aja stres gitu ya. Dan yang lain-lain tadi ini pernah kena pelarian. Disinilah cara mereka menular. Cara mereka menularnya. Menularkan. Ingat saya sebutkan di awal, LGBT juga menular. Sebagaimana pergaulan. Jadi banyak orang-orang yang sampai SMA, sampai kuliah itu straight. Ya, bahasa kedokteran straight, ya, masih lurus. Alal fitrah masih. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah yang Allah berikan. Masih di atas fitrah. Tapi ternyata berubah, bisa berubah. Tadi saya ceritakan tadi. Kuliah berubah. Ya, dia ngaku sendiri. Sampai SMA saya punya ini. Bahkan ada ya beberapa tokoh ya, sempat menikah, sempat jadi playboy. Jadi tiba-tiba jadi homo. Ada. Karena pengaruh ya, seperti itu. Oke. Nah, ini ada beberapa terapi-terapi secara kedokteran, ya, terapi secara kedokteran saya sebutkan, dan juga ada secara medis. Ini saya sebutkan secara ringkas ya. Kalau saya jelaskan ini kayaknya kurang cukup waktunya ya. Sebagaimana saya sampaikan di awal ini, kalau bicara ini kayaknya kita perlu daurah ini ya, daurah sehari semalam ini. Banyak yang perlu dijelaskan ya para ikhwan ya. Tapi sepertinya lebih efektif kalau kita tanya jawab nanti ya. Jadi mungkin saya persingkat aja. Mungkin nanti kita perbanyak tanya jawab aja ya. Ini materi saya persingkat. Ya, jadi ini psikologi secara kedokteran ya. Secara kedokteran ada berapa macam cara, dan ini pun baru sebagian ya saya sampaikan.
Ya, pertama ya menjauhi segala macam terkait dengan gaya teman, aksesoris bacaan, buang semua ini kalau saya mau berhenti. Ya, kemudian merenungi gay masih belum diterima, terutama Indonesia dan sebagainya. Ya, kemudian juga aktivitas laki-laki, karate, berusaha gabung komunitas. Dan ini cukup membantu juga terapi hormon bisa, ada terapi hormon bisa. Dan yang paling penting kalau secara medis itu, ya, kalau ingin disembuhkan ya adalah dukungan berbagai pihak, keterbukaan. Dan ini paling penting keterbukaan, nggak boleh kucing-kucingan. Ya, dukungan semua pihak, ya, jelaskan aja. Saya memang punya potensi, saya misalnya ada penyakit ya, ada orang dia homo begitu, bilang aja ya, ke beberapa orang-orang terdekat, keluarga, teman dekat dan sebagainya yang mau mendukung, bilang saya ini ada kecenderungan ke sana, tapi saya ingin sembuh, tolong dukung saya. Dukungan semua pihak ya, karena kalau mereka dan banyak saya bertemu dengan orang-orang yang pengen sembuh, mereka yang menyebabkan mereka tidak sembuh itu karena justru dibully ya, ketika dia terus terang sama keluarganya, keluarganya malah bully. Gimana mau sembuh gitu ya, mau dukung, mau dia karena eh, perlu keterbukaan kepada beberapa orang gitu yang dukung. Ini paling penting ya, dukungan ya, yang mendukung teman-teman sama seperti orang terkena penyakit kronis, penyakit yang lain-lain itu dukungan keluarga sangat membantu gitu ya, sangat membantu. Jadi itu yang paling penting. Dan tadi poin pertama tadi yang paling penting adalah menjauhi semuanya. Makanya pernah ada yang pernah waria yang konsul ke saya, datang dia jelasin, saya pengen sembuh gitu. Jadi pertama kali ketemu saya, ya, jadi ini kisah ya waktu saya ngisi di satu daerah gitu. Ketika turun dari pesawat, kemudian saya dijemput. Ketika saya dijemput, ternyata yang jemput saya dua orang, satunya ikhwan, satunya lagi waria. Waria ya, masih rambut panjang, masih pakai ini, masih pakai pupur, masih pakai perempuan. Oh, saya kaget, waduh, kenapa nih dijemput sama waria nih? Kaget ya. Akhirnya Ikhwan yang jemput ini jelasin ya. Saya kira siapa ini? Ikhwannya jelasin begitu ya. Ini waria ya, pengen ikut kajian katanya, pengen ikut kajian antum. Oh, silakan silakan, saya bilang. Ini warianya, dia jemput sampai bandara nih. Ternyata pengen ikut kajian, akhirnya ikut kajian saya waktu itu, dia jelasin dan sebagainya. Ikut kajiannya tuh masih masih ada bedak, pupur dan sebagainya gitu ya. Udah. Tapi dia duduknya agak pinggir-pinggir gitu. Saya jelasin, dia ikut kajiannya waktu itu juga tentang, alhamdulillah, tentang merenungi hidup, tentang merenungi kehidupan. Akhirnya dia setelah kajian akhirnya ngobrol ya, ketemu sama saya, ngobrol-ngobrol, akhirnya dia bilang ya, saya sebenarnya waktu itu gaya ngobrolnya masih melambai-lambai gitu ya. Kemudian dia bilang sendiri sih, saya sebenarnya pengen sembuh gitu ya, pengen sembuh seperti itu ya. Akhirnya saya pun waktu itu menjelaskan kepada dia ya, kalau mau sembuh pertama ada renungan yang perlu kita renungkan. Satu, saya bilang ya, pertama ya, Anda seperti ini ya, Anda seperti ini nih sampai kapan, saya bilang. Mau sampai kapan seperti ini? Ya, berpakaian ala waria, ya, berhias, rambut panjang, mau sampai kapan seperti ini, saya bilang. Ya, mau sampai 40 tahun, mau sampai 50, atau mau sampai 60, begini terus. Nah, saat itu umurnya 20-an ya. Recording stop. Recording in progress. Mungkin kalau 20 seperti ini kamu masih menikmati, masih masa muda, masih jalan-jalan, masih happy-happy ya. Masih ngumpul-ngumpul sesama waria, ngumpul-ngumpul di jalan, ngumpul-ngumpul di sini, happy-happy, ketawa-ketawa ya. Tapi nanti setelah 50 tahun masih begini, saya bilang. 60 tahun masih begini, ya, masih gaya-gaya waria seperti ini, centil-centil seperti ini, saya bilang. Dia mulai mengatakan enggak, katanya. Ya, coba lihat ya, teman-teman yang lain itu sudah 40, 50 punya anak, ngumpul-ngumpul. Ya, dekat sama anak-anaknya. Coba lihat sudah 60 tahun, mulai tua, mulai renta 70 tahun. Siapa yang merawat anak-anaknya? Istrinya, saya bilang. Mereka yang merawat. Ya,
Anda seperti ini tidak menikah, ya, tidak punya anak, ntar 60 tahun, 70 tahun sakit siapa yang ngurus? Masih centil ya, masih apa? Masih goyang-goyang di jalan ya. Masih were-were-wer gitu ya di jalan-jalan gitu. Masih begitu saya bilang. 50 tahun, 60 tahun ya. Masih begitu. Gak bisa. Saya bilang coba renungkan sampai kapan kamu begini? Umur bertambah nanti. Ya, siapa yang ngerawat? Komunitasnya. Sama nanti komunitasmu juga begitu ya. Sama-sama 60, 70. Siapa? Bu, anak-anak yang ngerawat. Sampai kapan seperti ini? Akhirnya dia mulai merenung ya. Jadi banyak saya kasih renungan waktu itu. Merenung, merenung, merenung. Ikut kajian. Akhirnya waktu itu saya berikan arahan jarak jauh. Nah, kemudian waktu itu selang sebulan atau 2 bulan ya. Selang sebulan 2 bulan saya juga kembali ngisi ke situ. Dijemput lagi pakai pesawat. Nah, kok dijemput pakai pesawat ya? Ya turun dari pesawat dijemput pakai mobil. Nah, ketika dijemput pakai mobil yang jemput sama ternyata waria yang tadi itu penampilan sudah seperti laki-laki, sudah cukur rambut, sudah begini ya. Sudah apa namanya? Sudah ternyata dia sudah mulai normal gitu lah. Udah pakaian ala laki-laki seperti ini. Ngobrolnya pun juga sudah mulai laki-laki. Akhirnya dia bilang, alhamdulillah saya sudah mulai merenungi, saya sudah ini, saya pengen berubah begitu. Dia bilang, saya mantap berubah. Terus saya bilang, bagaimana selanjutnya langkah saya? Kemudian saya kasih arahan, kalau ingin sembuh, pertama ganti total semua lingkungan. Kalau perlu, Anda pindah dari kota ini sementara. Dia bilang, kalau perlu, pertama, kalau perlu pindah dari kota ini sementara. Mungkin 6 bulan, setahun, 2 tahun. Anda pindah dari kota ini. Jangan sampai ketemu lagi di kota ini. Saya tanya, punya enggak kampung Bapak? Kampung Bapak di mana? Iya ada. Saya kampung Bapak di bagian Jawa Timur, kota desa kecil katanya. Kalau bisa pindah dulu ke kampung Bapak, desa kecil, 6 bulan setahun di sana. Di sana memulai hidup baru, teman baru, orang baru, kemudian aktivitas baru dan sebagainya. Jangan menginjakkan lagi di kota ini. Nah, kan di kota ini nanti kamu sudah straight ketemu dengan komunitas, ya, ketemu ini lagi, ketemu dulu pernah nongkrong di sini pernah hewer-hewer di sini, ya. Dulu pernah apa di sini, ya, teringat lagi dan kambuh lagi. Belum lagi kebanyakan LGBT ini kalau ada anggotanya yang insaf straight lagi, mereka kejar terus, datengin semua. Kok lu sudah nggak asik lagi sih, gitu ya? Lu seperti nggak dulu lagi, udah nggak asik lagi. Kapan kita ewer-ewer bareng gitu di jalan, gitu dan sebagainya. Didatengin gitu. Kalau ada yang berobat, kalau ada yang sembuh, ada apa dan sebagainya di bulu. Nah itu Anda seperti kalau bisa langkah selanjutnya Anda tinggalkan kota ini dulu. Mungkin kemana? Ingat sementara ya, sementara Anda pergi ke kampung Bapak di sana tinggal 6 bulan, orang baru, aktivitas baru, ya, ini baru, suasana baru. Kemudian jadilah laki-laki di sana dulu, macul kayak apa kayak ya macul, bajak, gali gitu dan sebagainya, coba gitu ya. Orang-orang baru di sana. Nah, setelah stabil Anda boleh balik ke kota ini. Nah, itu salah satu cara yang paling efektif waktu itu ya. Demikian para ikhwah. Ya, jadi dan yang lain-lainnya masih banyak caranya dan apakah bisa sembuh? Jawabannya bisa sembuh. Ya, karena ada yang mengatakan aduh sulit banget sembuh nih. Ya, mirip seperti pecandu rokok, pecandu narkoba itu sama. Pokoknya harus meninggalkan kota tersebut. Cara paling efektif. Ya, meninggalkan. Pergi kemana? Ya, putuskan ganti nomor HP dan sebagainya, tinggal apa? Putuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan narkoba, kemudian dengan apa komunitas itu di apa namanya ditinggalkan semuanya. Itu cara yang paling efektif ya, setahu saya begitu untuk bisa mengobati LGBT ini dan bisa sembuh insya Allah. Dan ini bimbingan secara agama Islam ya, insya Allah nanti silahkan dibaca. Saya percepat saja ya, insya Allah ini. Ya berdoa, ya, kemudian bertaubat gitu ya. Kemudian tadi ya menjauhi segala sesuatu yang terkait dengan gay. Dan ini yang saya bilang tadi, jangan menyendiri. Gitu ya. Ya, jangan menyendiri, minta dukungan keluarga, orang terdekat. Jadi justru selama pengen ngobatin tuh jangan sendiri, itu ya, sendiri merenung banyak. Justru ini ketika LGBT banyak yang bully, banyak yang kita ketemu sama kita olok-olok, kita apa dan sebagainya, justru mereka malah sendiri. Dan sendiri ini malah bahaya. Merasa sendiri. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, inna syaitana ma'al wahid.
Sesungguhnya setan itu bersama orang yang menyendiri, wa huwa minal itsnaini wa huwa minal itsnaini ab'ad, dan menjauh dari dua orang. Ya, kasihan mereka itu, ya, menyendiri apa dan sebagainya, malah mereka justru tambah kambuh nanti. Seperti itu. Dan menjauhi makanan yang haram, ya ini saya sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Sina, tidak ada binatang yang melakukan perilaku kaum Nabi Lut selain babi dan keledai. Seperti itu. Karena makanan bisa mempengaruhi sifat manusia. Ya, seperti itu. Dan ini yang perlu kita perhatikan ya, memang ya. Kemudian ada yang bertanya, Ustadz, tadi penjelasannya kok kalau ketemu LGBT itu jangan dibully, jangan diolok-olok, kemudian malah diayomi, malah diajak supaya sembuh. Bukankah dalam Islam ini hukumannya berat dan mengerikan, Ustadz, gitu ya? Sebagaimana hadis-hadis ya, bukankah kalau ada orang liwat itu, ada orang homo itu dalam Islam itu dikecam, dilaknat, Ustadz? Masa nggak boleh nggak boleh kita bully gitu ya? Nah, pertama perhatikan ya, perhatikan antara hukum dan penerapan hukum. Memang benar ya, hukumannya berat memang. Sebagaimana hadis Nabi SAW, "Mawajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut, ya faqtulu fa'ilal maf'ul." Apabila kalian mendapati seseorang melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah ya, fa'il, ya, kedua pelakunya, fa'il mal maf'ul, subjek dan objek. Ya, bunuh keduanya. Ya, karena dua-duanya sama-sama senang gitu ya. Hukumannya bunuh, Ustaz. Ya, dilaknat mereka di sini, Ustaz. Ya, kemudian yang kedua, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma ja'a amruna ja'alna 'aliha safilha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud." Dan tatkala datang azab dari kami bagi kaum Nabi Lut, kami jadikan atas dan bagian bawah jadi atasnya, atas jadi bawah. Kami putar ya. Jadi hukuman bagi kaumnya Nabi Lut ini, tanahnya diangkat, diputar ke bawah. Kemudian mereka dijatuhkan. Setelah dijatuhkan, mereka dihujani oleh batu, amtorna. Ya, sehingga terkait dengan hukuman had bagi pelaku homoseksual, ada ulama ada ikhtilaf. Yang pertama ada yang mengatakan dipenggal, yang kedua ada yang mengatakan dirajam. Dan pendapat ketiga, dan ini yang saya anggap lebih kuat dari pendapat ulama, yaitu dicari tempat tertinggi di gedung tersebut. Dicari tempat yang paling tinggi di kampung atau kota tersebut. Mungkin kalau di Jakarta yang paling tinggi Monas, atau di mana, dicari tempat yang paling tinggi, kemudian dia dijatuhkan dari situ, dilempar. Ini hukuman bagi orang pelaku homoseksual dalam Islam. Ya, ini hukumannya. Lalu bagaimana ini? Kan bukankah ancamannya keras? Ya, perhatikan para ikhwah. Memang demikian ya, pelaku homoseksual hukumannya berat. Ya, sebagaimana hadis tadi bahkan mengerikan ya, dicari tempat tertinggi. Contohnya yang paling tinggi Monas, ya udah dia dibawa ke Monas, dilempar ke bawah. Ya, kemudian kalau ada batu besar kita ikutin. Ya, biar dia dihujani oleh batu ke bawah begitu. Itu caranya. Nah, tetapi para ikhwah, saya bilang tadi ini keadaan di Indonesia berbeda. Ya, kenapa? Karena juga kalau kita belajar ilmu fikih, penerapan hukuman had terhadap berbagai macam jarimah dan pelanggaran-pelanggaran itu ada dua. Pertama, kasusnya harus sampai di kodi, kemudian pelaksanaan hukumannya juga harus kodi. Begitu ya. Contohnya nih, ada orang mencuri dan sudah sampai satu nisab, ya, seperlima dirham. Ya, dan satu kampung sudah tahu kalau dia mencuri. Dan ada buktinya. Tetapi kalau kasus ini tidak diajukan ke kodi, maka nggak dipotong. Ya, kalau nggak diajukan ke kodi, dia nggak dipotong deh. Ya, ini ingat ya, penerapan hukuman had ada hukumannya. Jadi walaupun satu kampung sudah tahu dia mencuri, tapi kasusnya walam yarfa'hu ilal qadi, dia tidak diangkat kasusnya kepada kodi, maka nggak diterapkan hukuman. Ya, tidak diterapkan hukuman, tidak dipotong tangan. Begitu. Nah, seandainya juga dipotong tangan, nggak boleh ustadz, kiai atau tokoh yang motong, tetap kodi yang motong nih. Kodi atau ulil amri yang motong. Jadi nggak sembarangan. Jadi jangan sampai ketemu homo, ya, kita coba-coba kita yang terapkan hukuman had, nggak bisa. Kita siapa? Nggak biasa seperti itu. Ya, terlebih dari hukum di Indonesia juga berbeda. Ya, jadi memang benar ya hukumannya seperti itu. Tapi di Indonesia kita keadaan berbeda. Oleh karena itu,
Kita di Indonesia ini keberadaan eksistensi mereka ya seperti itu, tak boleh diolok-olok, nggak boleh dibully, justru mereka kita dukung untuk sembuh, kita dukung untuk sembuh seperti itu. Ya inilah mulianya agama Islam ya, seperti itu ya, kita ajak mereka supaya bisa sembuh. Kemudian ini, nah ini ada juga saya mulai tulisan-tulisan saya, jadi mereka punya alasan dalil bahwasanya mereka itu benar gitu. Bahkan ya kalau kita searching ada namanya di Yogyakarta ada namanya pesantren waria. Para ikhwah dan jamaah silahkan searching ya. Bisa searching di Yogyakarta tempat saya dulu, itu ada pesantren waria yang mendirikan waria. Pesantren waria. Ini ada syubhatnya lagi nih. Mereka punya dalil mendirikan pesantren waria. Nah ini pertama mereka menjawab adalah G adalah genetik dan takdir dari Allah. Ini ada nih, mereka jawabkan tulisannya. Jadi ada syubhatnya mereka, gay itu, LGBT itu genetik. Jadi mereka punya tulisan yang seolah-olah ilmiah gitu. Jadi manusia tuh punya genetik atau kromosom ya. Pertama misalnya kalau kita katanya laki-laki normal itu 95%-nya suka laki-laki. Nah, 5% itu suka perempuan katanya. Katanya begitu sih katanya. Nah, mereka genetiknya. Ada yang 85. Nah, ada yang ini, ada yang laki-laki tapi dia genetik suka laki-lakinya 50% ya, dan sebagainya. Ada seperti kalau saya nggak mau, saya mah genetik 100% perempuan suka gitu ya. Nggak ada satupun hatta 0,0001 suka cowok, nggak ada saya. Nggak mau ya. Ada yang mau Iwan dibilang gitu? 5%-nya suka cewek? Nggak ada. Suka cowok? Nggak ada. Enak aja, nggak mau. Nggak ada. Ya, nggak mau ya. Kata orang amit-amit jabang bayi nggak mau gitu ya. Ya, kita mah 100% suka perempuan. Ini fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Jadi ini nggak benar ya. Nggak benar. Nah, para ikhwan sekalian, ternyata memang ini ada tulisan, ada penelitian secara medis gitu ya. Ini ada 2 orang ya, kembar siam. Kembar siam. Kembar siam itu jadi dalam ilmu medis ada istilah kembar ya. Ada kembar siam, ada kembar yang bukan siam. Jadi, nah kembar siam ini mereka berada dalam satu gamet yang sama. Aduh, gamet bahasa medis lagi ya. Gamet itu ya perpaduan antara sperma dan sel ovumnya. Dia bergabung, kemudian dia besar jadi satu gamet. Ini namanya kembar siam. Kemudian dengan proses tertentu dia akan pecah. Akhirnya terjadi kembar siam. Ini kembar siam. Disebut dengan identical twin. Nah, ternyata ada identical twin gitu ya. Ternyata satunya G, satunya enggak. Satunya G, satunya enggak. Ini membuktikan bahwasanya tidak ada genetik G itu enggak ada. Ya, sehingga yang benar ya, nobody is born gay. Enggak ada satupun yang dilahirkan itu karena gay. Gay bukan karena genetik, bukan karena takdir Allah, tetapi gay itu karena pengaruh lingkungan dan pengaruh pola asuh yang salah. Seperti itu, tidak benar. Nah, demikian juga ini. Tadi saya sebutkan kenapa ada pesantren waria. Karena mereka berdalil dengan fikih waria. Dan fikih berkelamin ganda. Jadi ini beda nih. Ya, jadi dalam ilmu kedokteran ada namanya hermaprodit, berkelamin ganda. Ada memang orang lahir itu kelaminnya ganda. Ada. Saya pernah ketemu langsung saya ini. Ketemu langsung orang kelamin ganda, ada. Ini kelainan. Di pasien, saya pernah dulu waktu jadi koas itu praktek kedokteran pernah ya. Di stase urologi. Urologi itu memang ya dia terapi ini. Saya panggil pasien ya. Namanya perempuan. Sumiem atau siapa gitu ya. Saya panggil perempuan. Ternyata yang masuk laki-laki, kaget saya. Waduh, kok bisa begini ya. Ternyata memang ketika lahir itu kelaminnya ganda dan saat itu yang kelihatan oleh orang tuanya ini perempuan. Jadinya dia dinamakan perempuan. Ternyata setelah besar ternyata yang tumbuh itu laki-laki. Nah, ini ada seperti itu. Nah, dan ini ternyata para ikhwan dibahas ya dalam kitab-kitab ulama kita tentang hermaprodit atau huntha. Ini silahkan baca. Nanti kalau terutama kita baca kalau kita bahas kitab Mawaris, ya, kita membaca kitab-kitab tentang fikih warisan ini dibahas. Hermaprodit ini dibahas karena penting. Dia dapat warisan berapa nanti? Penting ini. Dan oleh ulama dulu sudah dibahas nih hermaprodit itu bagaimana cara ibadahnya, gimana cara dia bersucinya bagaimana dan sebagainya.
Nah, syubhat mereka di sini. Jadi al-khuntha ini namanya hermaprodit atau berkelamin ganda sejak lahir. Nah, sedangkan waria namanya atau mutakhannas atau mutakhannis ini beda. Jadi mereka mengatakan waria dan fikih waria dibahas dalam Islam katanya. Makanya ada pesantren waria di Jogja. Ya, mereka berdalil dengan khuntha ini, hermaprodit. Padahal antara khuntha dan mutakhannis atau mutakhannas ini berbeda. Dua yang berbeda. Berkelamin ganda dengan waria beda. Nah, ini ada pesantren waria, bahkan dibilang fikih waria banyak. Ya, kalau di searching ada tuh. Ya, ada apa ustazahnya katanya. Ada. Bahkan mereka pernah membuat semacam seminar apa dan sebagainya ada. Seperti itu. Nah, jadi ulama sejak bahas ya. Jadi bagaimana cara menentukan khuntha ini? Pertama, ditunggu mana sifatnya yang mendominasi, mana organ sekunder yang mendominasi. Ya, kalau jelas maka yang lain dihilangkan. Kemudian juga cara ulama membahas tentang khuntha ini untuk menentukan dapat warisan dia laki-laki atau perempuan, maka dilihat organ kelamin mana dia buang air. Kalau dari kelamin laki-laki maka laki-laki. Ini dibahas para ulama. Ya, demi ini saya punya tulisan panjang ya, hermaprodit memiliki dua alat kelamin. Bagaimana ibadahnya orang hermaprodit? Ini saya punya tulisan-tulisan yang mungkin saya tidak bisa bawa ya karena keterbatasan waktu, dan mungkin demikian aja ya. Dan mohon maaf ya, sebagaimana saya jelaskan di awal, ini kalau kita bahas panjang lebar nih daurah nih ya. Tapi karena waktunya singkat dan mungkin kita bisa efektif dengan tanya jawab saja, dan mudah-mudahan bermanfaat, saya kembalikan kepada moderator ya. Falyatafaddal. Silakan. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan, Ustaz. Naam, ayuhal ikhwah, kita telah sampai pada sesi tanya jawab. Dan sekali lagi kami ingatkan bahwasanya pada sesi tanya jawab ini, yang memiliki pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar bagi yang menonton via YouTube, dan bagi yang menyimak via Zoom silahkan dituliskan di kolom chat. Nah, untuk pertanyaan pertama ya Ustaz, kami persilahkan bagi akhina Ahmad Wijaya Kurniawan untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Ustaz. Nah, suara saya terdengar, Ustaz? Fadal, wadih. Insyaallah jelas. Saya ucapkan terima kasih kepada Al-Akh moderator Aldo Chandra Kusuma pada siang hari ini, kemudian kepada Al-Ustaz atas faedah yang telah diberikan. Pada kesempatan ini izinkan saya bertanya, Ustaz, terkait dengan persebaran propaganda LGBT dan cara pembendungannya, Ustaz. Yang mana sekarang ini, Ustaz, cara persebaran propaganda tentang LGBT itu kan tidak hanya melalui budaya atau gaya hidup dari idola misalkan atau influencer dari orang-orang yang yang orang ikuti, Ustaz, seperti artis-artis atau orang-orang yang memiliki pengaruh begitu, Ustaz. Kemudian yang mana dari mereka ini timbul sebuah contoh, Ustaz, yang mana diikuti atau dianggap biasa oleh orang yang mengikutinya, Ustaz. Kemudian sekarang ini, Ustaz, saya pribadi ada melihat cara orang menyebarkan LGBT ini melalui media-media lain seperti mainan atau kartun atau anime, Ustaz. Kemudian hal seperti ini, Ustaz, kita sebagai tulab, sebagai mahasiswa, apabila jika dihadapkan dengan misalkan statement-statement tentang LGBT, kan kita mungkin bisa membantah atau mematahkannya dengan tulisan-tulisan ilmiah atau nasihat-nasihat. Dan yang menjadi pertanyaan, Ustaz, terhadap persebaran LGBT ini melalui media-media seperti mainan atau anime atau kartun segala macam itu, Ustaz. Kita sebagai mahasiswa bagaimana secara membendungnya, cara kita memprevensi saudara-saudara kita atau masyarakat secara umumnya terkait dengan persebaran pada macam ini, Ustaz. Gitu pertanyaan, Ustaz. Jazakumullah khairan. Iya, jazakumullahu khairan ya. Saya bisa jawabnya langsung? Nah, Ustaz, tafadhol, Ustaz. Ya, baik ya, insya Allah saya usahain jawab. Tadi pertanyaannya kurang lebih tentang propaganda ya. Propaganda melalui mainan, TV dan sebagainya. Jadi kalau kita berbicara tentang propaganda kaum LGBT ini sangat banyak ya. Dimulai dari pertama menyebarkan subhat-subhat, kemudian bahkan subhat-subhat sampai level agama tadi ya. Ada fikih waria ya. Jadi Islam mengakui waria katanya. Seperti itu. Kemudian propaganda salah satunya dengan mainan. Kenapa demikian? Ya, karena yang diincernya anak kecil. Anak-anak kecil yang masih polos dan sebagainya ini inceran mereka.
ya bahkan sudah mulai masuk ke film-film dan sebagainya, ya, dikasih tanda-tanda logo-logo. Pengen menjelaskan ke anak-anak kecil itu yang masih polos kalau saja ini bukan penyakit, ini normal. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana tugas kita? Tugas kita mau tidak mau ya kita memang harus, ya, pertama menjelaskan, ya, menjelaskan secara umum ke masyarakat, memperkuat akidah lagi, ya, menjelaskan ke masyarakat, ya, menjelaskan tentang hukum Islam dan sebagainya, dan ini insya Allah bisa dilakukan oleh teman-teman dan kaum muslimin semuanya bisa. Nah, tetapi memang kalau sudah masuk ke subat-subat khusus, nah ini kita perlu pelajari lebih lanjut ya. Tadi saya jelaskan beberapa subat-subat propaganda khusus ya. Tadi ya seperti kami dari lahir begini ya, menurut penelitian gitu ya, ada gen gay, genetik gay katanya, itu penelitian itu kan. Kalau orang yang tidak punya latar belakang kemampuan mencari jurnal medis gitu dan mereka langsung percaya ya, oh benar juga gitu ya, ada gay genetik begitu ya, seperti itu 90 sekian persen begitu. Nah ini kita perlu pelajari khusus. Nah, jadi oleh caranya adalah pertama dan bagaimana cara kita bisa melindungi anak-anak. Ternyata alhamdulillah kita masih punya KPI, Komisi Perlindungan Anak. Jadi Ikhwan kaum muslimin perlu tahu juga, dan sampai sekarang KPI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, itu masih memproteksi. Alhamdulillah ya, masih memproteksi anak-anak kita dari pemikiran LGBT. Ini alhamdulillah banget gitu ya. Jadi ketika ada tayangan apa dan sebagainya, kita bisa melapor ke mereka, dan mereka setidaknya ini masih dianggap sesuatu yang terlarang di Indonesia. Ini alhamdulillah. Ya, jadi cara kita memang begitu ringkasnya ya, cara melindungi anak-anak kita pelajari akidah yang benar, kita sebarkan kepada kaum muslimin. Ya, kemudian kita kalau ingin mendalami kita pelajari syubhat-syubhat mereka secara kedokteran. Ya, karena itu juga penting. Kemudian tadi ya, kita masih bisa mengetahui hukum-hukumnya tadi. KPI ya, melalui KPI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia ya, dan caranya adalah kita membuat konten-konten dan mainan yang mendukung begitu ya. Jadi kita mengcounter, kita berusaha mungkin dari beberapa ikhwan nanti ya, dari mahasiswa Ali bin Abi Thalib ini ada yang khususnya nanti menjadi ustadz anak-anak gitu ya. Ya kayak Kak Setonya Indonesia. Masih kenal Kak Seto enggak ya? Gitu ya, ada ya. Jadi ada ya seperti, jadi ada yang khusus untuk mempelajari, dan memang begitu ya, dalam berbagai macam ilmu kita nasihat dari para ulama hendaknya kita takhusus fanan minal funun, kita khusus ya, jadi kita berusaha mempelajari. Mungkin demikian insyaallah. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Nah, untuk pertanyaan kedua akan saya sampaikan pertanyaan dari Ukhti Gusti Lena Nur yang menyimak melalui YouTube Al-Iman TV. Pertanyaannya Ustaz, bismillah. Ustaz, selain lingkungan, apakah LGBT itu bisa terjadi karena gangguan jin ya Ustaz? Nah, Ustaz, Assalamualaikum. Ya, baik. Selain karena lingkungan, apakah LGBT bisa melalui jin? Jawabannya bisa saja. Bisa. Ya, oleh karena itu tadi saya tidak menyampaikan cara terapi secara keseluruhan ya. Salah satu cara mengobati LGBT dengan ruqyah juga bisa. Tetapi ikhwan perlu diakui, perlu diketahui bahwasanya inna kaida syaitani kana dhaifah. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tipu daya setan itu lemah. Itu perlu kita ketahui. Ya. Dan setan itu baru bisa merasuki, mengganggu kita kalau kita lemah iman dan lemah mental, lemah jiwa. Baru bisa diganggu oleh setan. Seperti itu. Jadi apakah setan tuh bisa mempengaruhi? Bisa, tetapi dalam hal ini dua-duanya yang berpengaruh. Pertama lingkungan, dan setan juga yang mengakui, yang menggoda. Bisa jadi. Ya, jadi dua-duanya. Oleh karena itu pengobatan itu dua-duanya, ya, pengobatan secara medis dilanjutkan, pengobatan terapi psikologis dilanjutkan, pengobatan ruqyah juga dilanjutkan. Dua-dua hal ini ditempuh. Jadi bisa saja, jangankan menggoda menjadi LGBT, ya, menggoda jadi dosa yang lebih besar daripada LGBT, kafir saja, iya, setan pun menggoda. Ya, dan kita mengobati dengan dua-duanya, mengobati
dua sebab, baik sebab kauni maupun sebab syar'inya. Ya, kenapa orang bisa jadi LGBT? Ya, karena sebab kauni tadi, ya, masa kecil, kemudian masalah psikologis, keguncangan jiwa, dan sebab syar'inya gangguan setan. Dua-dua hal tersebut. Ya, cara ngobatin gimana? Tempuh sebab kauni, tempuh sebab syar'i. Ya, jadi demikian. Jadi yang saya perhatikan tuh yang saya highlight, yang saya tanamkan ya, takutnya itu adalah jangan sampai kita hanya menempuh salah satu sebab saja. Ya, ada orang LGBT cara nyembuhnya di ruqyah aja gitu ya. Di ruqyah, tapi nggak ada pendekatan psikologi, nggak ada pendekatan apa, cuma ruqyah tok. Ini kurang tepat ya. Jadi sebab kauninya juga ditempuh juga, asbab. Ya, mungkin demikian insyaallah ya. Ya. Amin Ustaz. Jazakallahu khairan ala husni ijabatikum. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kami persilahkan kepada akhina Muhammad Islan Jusrin untuk bertanya langsung kepada Ustaz. Tafadhal masykuran ma'jur. نعم جزاكم الله خيرا على هذه الفرصة الطيبة. Nah, Ustaz, izin bertanya. Ahsanallahu ilaikum. Pertanyaan pertama, bagaimana kita memandang sikap Rasulullah ketika menemukan waria yang masuk ke Madinah dan diusir? Sedangkan apa yang antum sampaikan barusan, yaitu kita harus mendukung atau mendekati mereka agar mereka tidak merasa terasingkan. Dan yang kedua, Ustaz, terkait dengan orang-orang yang telah merubah atau transgender, Ustaz. Secara hukum Islam, apakah taubat mereka diterima sedangkan mereka telah merubah alat kelamin mereka, baik yang dari laki-laki ke perempuan atau dari perempuan ke laki-laki? Nah, Ustaz. Ya, baik ya, saya coba jawab. Ya, alhamdulillah pertanyaan yang kritis ya. Pertanyaan yang kritis, soalun dakik. Emang ada tadi ya disebutkan, bukan hanya di zaman Nabi, di zaman Umar. Ya, di zaman Umar ya, langsung dipenggal. Ya, ini ada yang diusir. Ya, kemudian di zaman Khalifah Rasyidin bukan usir lagi, langsung dihukum mati. Dan khalifah-khalifah selanjutnya. Nah, oleh karena itu tadi saya sebutkan permasalahan di Indonesia. Di Indonesia. Ya, dan penerapan had tentu beda. Tadi saya jelaskan dia penerapan had ya. Jadi di Indonesia apakah bisa gitu ya? Kita ketemu LGBT kita usir, keluar dari Indonesia? Bisa? Kita usir? Atau ketemu LGBT kita bawa ke lapangan rame-rame kemudian kita penggal, bisa? Ketemu gay, ketemu waria? Ya. Lah mungkin nggak bisa abadan bahkan ya. Mungkin ya selama nggak bisa ya. Nggak bisa para ikhwas sekalian. Ya, kenapa? Karena berbeda. Rasulullah SAW itu ya saat itu sebagai waliul amr, ya, sebagai kodi tertinggi bisa langsung diterapkan. Ya, kemudian juga di Indonesia juga kita belum ada kodi ya, bukan menerapkan hukum Islam 100% di Indonesia, enggak. Ya, tentu beda. Nah, sehingga kalau di Indonesia, kalau kita ngomong ideal ya ideal perbuatannya Rasulullah SAW. Dan perbuatan para khalifah yang langsung dihukum mati, jadi mereka langsung aja ya sudah diingatkan, belum lagi diedukasi dan sebagainya, kan sudah tahu ada edukasi, ada apa, dan ini berbeda dengan di Indonesia. Keadaan dengan di Indonesia saat ini tentunya ya kalau solusi paling bagus ya bagus nggak mau mereka disembuhkan ya, diajak yuk sini kamu bisa sembuh, saya tunjukkan caranya, daripada malah dibully, dimusuhi, mereka malah semakin semangat menyebarkan, malah menjauhi kita, malah memfitnah kita itu loh. Memfitnah orang-orang yang ini malah jadi musuh. Makanya banyak tokoh-tokoh LGBT itu sangat memusuhi orang-orang agamis di Indonesia. Seperti itu. Padahal kita di Indonesia keadaan kita ini mereka itu kita malah kita dukung untuk sembuh. Ini solusi paling bagus. Disembuhkan biar nggak nularkan. Dan ini jadi bukti nanti loh banyak yang sembuh nih. Ini tokohnya dulu sembuh malah. Sekarang sudah straight, sudah lurus, sudah nikah, sudah punya anak, sudah berbahagia. Daripada seperti ini kucing-kucingan apa dan sebagainya, tua, nggak ada punya anak, nggak ada yang urus, sudah tua renta, sudah ini dan sebagainya. Jadi demikian ya insyaallah ya untuk penjelasan, dan bukan hanya LGBT, yang lain-lain banyak. Bukankah di zaman Nabi SAW ada orang rajam, ada orang berzina dirajam? Kok kita nggak rajam nih?
Kan sama ya pertanyaannya ya, bukankah di zaman Nabi dua sahabat ya, ada dua sahabat ya, Al-Ghamidiyah dirajam oleh Nabi SAW. Demikian juga sahabat laki-laki juga dirajam oleh Nabi. Kita di sini ada berzina, dirajam enggak? Enggak. Ya, pezina. Ya, di zaman Nabi orang yang orang yang melakukan sihir dipenggal. Kita di sini ketemu penyihir dipenggal enggak? Di Indonesia? Lah, Ustaz. Enggak, sama kurang lebih penjelasannya seperti LGBT yang tadi. Seperti itu ya, kurang lebih demikian insyaallah. Nah, kemudian yang kedua tadi, pertanyaan yang kedua, aduh apa tadi lupa tadi. Nah, tolong dijelasin. Apa nasi itu? Min fadlikum karir Yaitu soal. apakah diterima 6 Saukaran. Assalamualaikum. Apakah diterima taubat orang yang telah transgender, Ustaz, melakukan transgender yang mereka mengubah kelamin mereka baik yang laki-laki ke perempuan ataupun perempuan ke laki-laki. Padahal dia udah ingin bertobat gitu, Ustaz. Nah, Ya baik ya. Oke, untuk transgender ya. Transgender memang demikian ya. Sudah mereka tuh operasi kemudian dipotong. Ya, dan sekarang kalau dengan zaman canggih ya bisa melihat ya animasi operasi ya. Bisa itu dioperasi. Ya, operasi ya laki-laki. Apakah tobatnya diterima? Jawabannya diterima tobatnya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Ya, jangankan dosa LGBT, dosa kekafiran saja diterima oleh Allah. Ya, dosanya Khalid bin Walid yang memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dosanya Abu Sufyan ya, memerangi Nabi, membunuh sahabat ya di perang Uhud, perang Khandaq dan sebagainya. Mereka saja diterima tobatnya ya, Khalid bin Walid, Abu Sufyan dan sebagainya. Ya, sudah kekafiran pengen bunuh Nabi lagi ya, tapi diterima tobatnya. Apalagi sekedar ya, hal seperti ini, insya Allah terima tobatnya. Lalu bagaimana dengan sudah ganti kelamin ini bisa nanti bisa direkonstruksi ulang. Ya, jadi dengan operasi canggih zaman sekarang tuh bisa namanya direkonstruksi ulang. Ya, bisa direkonstruksi ulang. Artinya jantung saja bisa dicangkok. Ya, ginjal dicangkok. Ya. Artinya bisa operasi rekonstruksi ulang ya, walaupun ya fungsi apa dan sebagainya mungkin tidak seperti dulu, bahkan tidak ada, tapi setidaknya bisa rekonstruksi ulang, rekonstruksi diperbaiki dan sebagainya sehingga seperti laki-laki lagi dan disuntik hormon lagi mungkin untuk bisa mengembalikan. Jadi insya Allah diterima tobatnya dan insya Allah bisa rekonstruksi lagi. Ya, demikian insya Allah. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan ala husni ijabatikum ya Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa narangkum dari beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman yang menonton via YouTube ya Ustaz. Untuk pertanyaan sendiri Ustaz, apakah bisa kita mengidentifikasi seseorang itu merupakan pengidap LGBT dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan Ustaz, atau dari keadaan yang menimpa dia? Semisal dia sudah berusia 40 tahun ke atas dan belum menikah ya Ustaz, atau dia sering datang ke tempat-tempat gym yang mana gym sendiri ma'ruf di masyarakat bahwasanya terlihat bahwasanya tempat tersebut merupakan tempat di mana komunitas ini banyak berkembang ya Ustaz. Apakah kita berprasangka seperti itu merupakan perbuatan tercela atau bagaimana Ustaz? Nah, Ustaz. Ya baik ya, untuk mengidentifikasi orang ini homo atau gay dan sebagainya memang sulit. Kalau waria jelas ya, tapi kalau homo memang sulit. Ya memang sulit ya, mereka berpenampilan hampir mirip seperti kita. Ya, walaupun ada kecenderungan ya, ada kecenderungan yang homoseksual tuh mereka ke arah metroseksual, laki-laki yang memperhatikan penampilan diri ya. Dan mereka berusaha untuk bagaimana bodinya bagus. Ya, seperti itu. Memang sulit susah. Dan kita pun tidak bisa mengeneralisir ya, sudah 40 tahun kok nggak nikah-nikah, jangan-jangan homo, nggak bisa juga. Ini suuzon juga ya. Ya bisa jadi nggak laku, ataupun jodohnya emang ya seret gitu ya. Ataupun nggak berani ngelamar ahwat mungkin. Tinggal dilamar doang, kok ditolak ya sudah, lamar ahwat yang lain gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi kita memang susah ya. Tapi ada indikasi-indikasinya ya. Salah satu indikasi-indikasinya dan terkumpul indikasi-indikasi tersebut ya. Ya, ijtamatil qoro'in ya, berkumpul tajamma qarinah ya, bisa jadi kita curigai. Ya, salah satunya memang demikian ya, sudah lama kok nggak nikah-nikah.
kemudian ya tadi sangat memperhatikan penampilan badan, kebersihan dan sebagainya. Dan salah satunya memang ke gym ya, tapi walaupun jangan kita pukul rata juga ya, yang ke gym itu kok homo semua, enggak juga sih ya. Kasihan nanti yang apa nah, yang pengen sehat begitu, enggak juga. Ya, dan yang lain-lain ya. Jadi ini ibaratnya ini agak sulit ya, sulit. Dan bisa dideteksi nanti kalau diperiksa oleh psikiater. Dia baru kedeteksi dan sebagainya. Jadi sebaiknya kita jangan suuzon ya, kalau sudah terkumpul indikasi-indikasi baru seperti itu. Dan tadi seperti itu, kalau ketemu ya kita usahakan mereka itu disembuhkan gitu ya, disembuhkan. Ya, mungkin demikian insya Allah ya untuk pertanyaan. Dan ini sudah jam 11, mungkin kita cukupkan dulu mungkin, atau satu pertanyaan lagi. Nah, Ustaz, untuk pertanyaannya insya Allah sudah mencukupi, Ustaz. Ya, baik. Nah, Ustaz. Apabila memungkinkan, Ustaz, bisa disampaikan kesimpulan atau saran untuk kami semua, Ustaz. Ya, baik para ikhwan sekalian, para jamaah kaum muslim dan muslimat, terkait dengan LGBT ini memang jadi fenomena di Indonesia. Jadi kita berbicara tentang solusi ya. Solusi di Indonesia. Oleh karena itu, kalau saya buat kajian ya tentang LGBT itu, saya pasti buat judul tuh solusi LGBT gitu. Pernah ada panitia kajian itu ya, bahaya dan dilaknatnya LGBT. Saya nggak setuju tuh, tolong diganti. Ya, nanti yang mau datang pengen sembuh nggak jadi datang gitu ya. Ini saya bilang solusi LGBT, dan ternyata banyak juga yang datang pengen sembuh, datang kajian dia pengen sembuh. Ya, jadi ketika selesai kajian tuh langsung masuk ya, sebagian masuk ke ruang panitia, langsung pengen konsultasi, pengen apa, dia minta nomor HP dan sebagainya. Nah, jadi demikian kita usahakan di Indonesia ini, kita umat Islam itu yang kita usung adalah solusi LGBT dalam Islam. Ya, terutama di Indonesia begitu ya. Dan tetap kita jelaskan juga hukumnya, ancamannya kita jelaskan. Tapi ini solusinya dalam Islam. Ya, jadi ini ya, kita sebagai dai ke depannya ya, kita jelaskan juga ini solusi dalam Islam, bukan hanya bahaya dan dilaknatnya LGBT, enggak, kita jelaskan solusinya. Dan tadi kita perlu ketahui ya, tujuan propaganda eksistensi mereka dan sebagainya, kita perlu pelajari juga. Dan kita tadi juga ada poin yang paling penting juga tentang keberadaan ya LGBT di pondok pesantren, kita juga perlu mencari solusi bersama ya. Mungkin demikian insyaallah.